guys. Oke. Kangen gak sama kita ya? Enggak. Tidak dikangenin. Balik lagi sama kita di ini tanda Channel. lama tik ulang. Balik lagi bersama dengan kita di ini tanda Channel. bersama dengan Saya Artika. saya Mesin. Yup. Kita berdua hari ini mau kembali serius. Gak apa-apa. Tika bisa ya, gue kenapa nggak bisa serius sih? Bisa. Padahal aslinya gue orangnya serius banget ya. Iya makanya. Hari ini kita mau ngapain Tik? Hari ini kita akan membahas apa aja sih pertanyaan-pertanyaan yang nggak boleh ditanyakan nih saat bertemu, khususnya bertemu orang baru ya. Emang ada ya hal-hal yang nggak boleh dipertanyakan? Ada hal-hal yang privasi seharusnya memang itu nggak boleh ditanyakan secara frontal oleh kita, apalagi sama orang baru. Dikenal. Iya, baru dikenal. Atau mungkin kenal udah lama tapi nggak terlalu kenal gitu ya. Terus lo ketemu sama dia terus Atau ngobrol. mungkin juga bisa lebih jangan terlalu kepo gitu. Mungkin orang masih bingung ya. Kita sebutin salah satu contohnya kali ya. Misalnya apa nih? Tunggu ya, kita coba searching ya. Apa tadi pertanyaan yang Tidak boleh ditanyakan. pertanyaan tidak boleh ditanyakan? Kenapa dia jadi pertanyaan? Oke. Oke. Jadi hal privasi yang nggak boleh ditanyakan gitu ya. Nih. Pertama, usia. Oh iya benar-benar. Lu pernah punya pengalaman itu nggak sih? Tapi kalau di Indonesia itu hal yang wajar sih Wajar nanya ya? usia. Lu umur berapa gitu ya? Iya, lu umur berapa gitu. Tapi ternyata nggak boleh loh guys. Itu kayak bukan nggak boleh sih, lebih ke karena itu hal privacy gitu ya. apalagi kalau gue sih nyambungnya kenapa nggak boleh itu karena mungkin menghargai, karena usia itu sensitif. Dan apalagi kalau dia udah tua guys tapi kelihatan mukanya masih muda kan gue itu tersindir ya. orang kayak gini kan guys tersinggung. Jangan ada yang nanya gue umur berapa ya. Itu hal privasi gitu. Nggak, tapi gini, gue sebelum kita jadi ini di internet ternyata ada beberapa ada beberapa hal yang nggak boleh ditanyain. Tapi pertama usia kan. Lu sendiri punya pengalaman gak sih, kayak pernah gak sih lu merasa kayak ada orang nanya sama lu, entah itu udah kenal atau baru kenal gitu, tapi lu merasa tersinggung? Ada nggak lu pengalaman itu? Pernahnya paling itu ya, muka lu kok boros gitu waktu pernah tuh waktu gua SMA. Lu kirain udah punya anak satu gitu kan. Lu judgment banget gitu. Iya. Gue ketawa gini lu nggak tersinggung kan? Santai. Kita kan karena kalau kita kan udah dekat gitu. Kalau misalnya orang yang lu deket aja enggak sama gua, so-soan so akrab gitu kan kayak enggak, tapi emang nyebelin juga sih ya kalau di ini nih. Maksudnya apalagi kalau baru kenal atau nggak terlalu kenal gitu. Atau bisa jadi misalnya gini, lu ketemu kayak temen SD, temen SMP yang udah lama nggak ketemu gitu kan, terus tiba-tiba ketemu terus ngobrol, kadang nanyain udah nikah belum gitu. Terus gue kadang mikir juga sih, itu kan lu ngapain nanya gue nikah belum, lu suka sama gue gitu nggak tahu ya terlalu kepedean atau gimana. Tapi kan itu apa kepentingan lu gitu nanya gue gitu. Ya urusan gue mau nikah atau enggak, mau punya pacar atau enggak gitu. Ya bukan urusan dia gitu kan. Bukan urusan dia. Nah itu hal keberapa tuh? Ini kan sebenarnya kita ada 8 pertanyaan yang tidak boleh ditanyakan saat jangan ditanya dong. Iya, saat bertemu, apalagi sama bertemu orang yang baru kita kenal kan. Apa aja? 1. Usia. 2. Agama. 3. Keuangan. Ya. Nah, keuangan tuh
Iya bener juga sih. Iya, keuangan atau pekerjaan gitu Iya, kan. iya. 4, hal-hal yang bersifat pribadi lah gitu, kayak udah nikah belum, udah punya anak belum, Mau nambah apa enggak iya. kalau udah punya anak gitu kan. Terus Terus apa lagi ya, eh, kayak atau misalnya dia tahu nggak punya anak, masih ditanyain udah ikut program ini belum, Iya. gitu. Kayak ini maksa banget gitu, padahal belum. Maksudnya gini, kadang gitu ya, Iya. si pasangan itu mungkin nyaman-nyaman aja nggak punya anak gitu, iya, tapi kadang orang lain yang jadi riuh sendiri gitu. dan kadang itu membahayakan mereka juga. Iya, Awalnya jadinya mereka mungkin baik-baik awalnya aja. mereka mungkin baik-baik aja kan dengan nggak punya anak misalnya, mereka Ya, fine fine aja, aja gitu. Tapi ketika ditanya terus semacam ada tekanan Yap, gitu dari luar, dan itu mempengaruhi psikis loh. Pasti mereka kan jadi berpikir kan, Iya. seandainya itu nggak ada kan mereka ya udah tenang aja. Tapi ketika muncul satu pertanyaan, muncul 2, 3, kemudian ya akhirnya jadi bahan pikiran mereka juga dan bisa bikin stres juga kan, dan itu bisa mempengaruhi hubungan pernikahan mereka. So guys, hati-hati ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang ya ini simpel sih, ya nggak sih? Simple dan sederhana, tapi ternyata efeknya lumayan besar kalau kita coba telaah ya. Iya. Oke, next. Itu kelima, itu alamat rumah. Wow, alamat rumah coy. Iya sih. Kalau Ini sekarang mungkin ini Kalau nomor WhatsApp. iya mungkin. Nah gue sering gini nih, gue punya pengalaman gini, kayak ada orang gitu ya, kayak gue punya kontak seseorang, jadi seseorang ini cukup penting gitu misalnya ya, terus ada orang nanyain nomornya dia gitu. Lah dengan mudah minta, terus tanpa kayak Izin. gitu. Gue Harus izin nah dulu. gue selalu bilang tuh ke setiap ada orang yang minta nomor, orang minta nomor ke gue dan yang diminta itu sebenarnya semua ya, Iya, bukan cuman karena dia orang penting atau gimana gitu. Semua orang kita Harus wajib kayak izin. izin dulu. Nah itu hal sederhana yang perlu kita belajar sih, masih belajar Iya, gitu. Terus tentang keluarga juga, biasanya kan mungkin ini ke arah Orang tua ya iya, mungkin orang ya. tua. Soalnya kan kita Misalnya bercerai atau enggak, iya, betul, terus betul. tentang Misalnya sederhananya gini kan, kayak lo nanya, gimana nyokap bokap lu? Tapi kan kita nggak tahu ternyata mungkin nyokap bokap lu udah cerai atau salah satunya gitu. Contoh ya, salah satunya misalnya udah ada yang meninggal gitu kan. itu kan akan melukai Iya, perasaan, mengingatkan dia dengan mengingatkan hal-hal yang mungkin dia masa kelam lah itu, masa yang kurang menyenangkan. Iya. Terus apa Terus lagi? tentang pendidikan, ya Pendidikan yang tuh. kuliah apa udah kuliah belum? Ya ada yang kayak gini misalnya, lu nggak lulus gitu. Oh iya, itu, benar, itu benar, sumpah benar. sih, itu gue juga beberapa kali gue sadar gue Iya. pernah melakukan itu juga sih. Ya lu kok nggak lulus Dan itu menyakitkan sih. Iya, Karena- mereka tuh udah punya beban tuh. Terus ketika kita tanya-tanya melulu kapan lulus itu mungkin akan menjadi apa ya, Beban lagi beban lagi. karena gini, kita nggak tahu apa yang membuat dia nggak lulus gitu kan. Kita nggak tahu, ya bisa jadi masalah biaya, bisa jadi dia juga punya Punya masalah problem, di kampus gitu, atau hal-hal Yang nggak lain kita tahu. yang kita nggak tahu, dan itu cukup apa ya, terbeban buat dia gitu ya. Akhirnya ya sekolah terbengkalai gitu, dan kita yang asal aja ngejeplak gitu kan. Lu nggak lulus lu gitu, atau lu kapan sih lulusnya, gila lu mau kuliah berapa lama gitu Iya, kan. atau sampai ngejudge kan, lu bego sih masa gitu aja nggak lulus iya, gitu. iya. Itu ya sampai Ya guys, ini pelajaran banget ya. Maksudnya kalau jujur aja, kalau mau flashback, ada sih beberapa yang gue juga iya, melakukan. gue juga Kayaknya yang pendidikan gue ini pernah lah. pernah melakukan sih. Dan wow, Ya itu ternyata mungkin dampaknya nggak kelihatan ya, nggak nggak kelihatan, cuman bahkan kita mungkin nggak sadar nah ketika atau itu udah terjadi misalnya. atau malah mungkin kadang tuh ditahan-tahan, kurang ajar lu nanya gitu Ya. gitu kan, nggak tahu
soal manis di depan, Ya, padahal ya. ternyata dalam hati kan kita nggak ngadu tahu. ngomong atau dalam hati mencaci maki gitu Ini ya. malah membuat hubungan Jadi- ya ya benar. hubungan pertemanan atau kayak kita mau kenal orang baru niatnya baik, ternyata malah salah Salah. gitu. Ketika kita menanyakan hal-hal ini. Ini mungkin yang dibilang gini kali ya, kalau lu punya niat baik tapi tidak dalam posisi atau waktu yang Porsi. baik gitu, ya jadinya nggak baik gitu. Iya betul. Jadi memang semuanya harus di waktu yang tepat, di situasi yang tepat, dan Di kondisi yang di- tepat. iya. Iya. Jadi memang nggak mudah ya berkomunikasi itu ya. Iya. Oke, sebelum lanjut, terakhir Tik, satu lagi. Tadi kan pendidikan. Terakhir ya tentang ras atau suku. Nah, karena kan ngomongin ras sama suku juga Ya sensitif. sensitif gitu ya. Apalagi isu-isu rasisme belakangan ini juga muncul gitu. Jadi Sering memang- jadi. Iya, tapi memang apalagi kita, suku kita tuh banyak. Kayak pasti Di ada Indonesia. pertanyaan sih. Emang lu apa? Sukunya apa? Tapi gue pernah punya pengalaman. Waktu itu gue lagi servis motor, terus dan gue tuh baru 2 kali atau 3 kali ke situ kan. Jadi ya gimana sih, lu tahu abangnya karena berapa kali lu udah pernah ke situ, Iya. tapi hanya sebatas itu doang gitu. Iya. Dan setiap kali kalau gue datang ke situ nggak pernah yang ngobrol lama. Baru saat itu gue ngobrol lama. Terus tiba-tiba abangnya nanya, tau nggak? Ini apa? Pertama dia nanya agama gue, Is. yang kedua dia nanya gue orang apa. Hmm. Dan itu jujur gue sangat-sangat tidak nyaman. Entah Iya sih. kenapa gue merasa tidak nyaman, kayak lu, Iya. maksudnya kita cuma kenal sebatas ini doang, terus lu nanya, bahkan dia pun nggak nanya nama gue gitu, dia malah nanya Langsung agama agama. sama nanya suku gitu kayak. Itu mungkin basa-basi kali ya. Iya. Tapi jadinya keliru gitu. Kurang tepat sih ya. Gue juga pernah tuh ada pengalaman tentang suku ini. Kadang kan orang nanya ya, suku lu apa gitu kan. Orang kadang apa ya, kadang gue jawab gue orang Jawa gitu. Tiba-tiba mereka ternyata udah punya pemikiran sendiri. Gue Apa? sukunya atau gue Oh, kayak gitu. orang Batak, iya gitu lah, justru orang Jawa gitu kan. Itu kan membuat gua jadi sakit hati juga ya. Iya, maksudnya kayak loh, lu kan nanya gua gitu, lu yang tahu gue ya gua gitu kan, kok lu jadi Kayak nggak sotoy. jelas. Iya paham. Kayak, Dan dia kayak langsung kayak mengkotak-kotakan gitu kan. Oh, Iya. orang Jawa tuh mukanya gini, orang Batak tuh mukanya kayak gini gitu kan. Sering banget sih. Dan ternyata kita, ngeselin itu. gue rasa semua orang pernah sih di titik dimana kayak mereka ditanyakan hal-hal tadi gitu ya. Mungkin masih ada lagi ya hal privacy yang sebenarnya kita nggak boleh tanyakan ke orang lain yang udah kenal ataupun kenal deket pun sebenarnya Kurang pantas sih. dan sebenarnya ini di Indonesia masih apa ya, masih jadi budaya basa-basi. budaya basa-basi, budaya kepo sih menurut gue. Iya. Gitu kan. Ya memang kita perlu belajar, nggak mudah sih memang. Apalagi kita sendiri juga ketika bahas ini baru ada beberapa hal yang akhirnya kita sadar kita juga pernah. Iya, pernah. Karena melakukannya. kebiasaan mungkin ya. Yap. Karena eh, menganggap itu Ya itu kayak hal Biasa. basa-basi juga. Iya, Apa iya. kayak kayaknya kita perlu basa-basi ini karena nggak tahu nggak tahu mau mau ngobrol apa. ngobrol apa. Ya udah akhirnya udah keluarlah pertanyaan-pertanyaan ini gitu. betul. Lebih baik ya menurut gua kalau memang mau membuka perbincangan itu, misalnya kalau Kanosen tadi di servis motor mungkin tanya tentang motornya, itu tahun berapa motornya gitu-gitulah. Itu Atau lebih- malah ngasih tahu gua misalnya, Iya. motornya kalau dijual oke juga nih misalnya. Iya, Atau basa-basinya kan yang Iya, lain iya. bisa gitu kan. Terus tadi kan kita udah bahas tentang usia, agama tadi juga kan udah kita contohin. agama tuh juga sensitif. Tapi ini sensitif semua sih. Memang sensitif. Gue merasa kok kalau usia gue jujur gue sensitif ya. Iya, menyinggung. Soalnya gue merasa kayak jiwa sama tubuh gue tuh dia tidak sinkron.
jiwa selalu Ya. tumbuh asik. So gue merasa gue selalu muda gitu, tapi pada kenyataannya gue udah tua gitu. Iya, karena kita patokannya umur kan. Iya. Sebenarnya kan ada kok bapak-bapak yang masih berjiwa muda gitu kan. Ada ibu-ibu yang memang dia Ada orang gimana ya? Ya pokoknya gitu ada lah ya. yang udah. Ntar kita salah ngomong Iya lagi. benar juga sih. Pokoknya intinya ya gue pribadi oke gini. Dari 8 tadi misalnya usia, agama, keuangan pribadi, alamat rumah, keluarga, pendidikan, lu mengalami ini semua nggak? Hampir mengalami Hampir semua ya? semua. Gue mengalami ini juga, ini mengalami keuangan. Gue pernah nggak ya? Keuangan pekerjaan ya? Iya, lebih ke gaji gitu. Tapi gue sih Tanya gaji nggak masalah. kalau nggak pernah. Nggak pernah Kalau ya? gue sih nggak pernah ditanyain gaji, tanyain pekerjaan ya. Tapi ditanyain Lu kerja di mana pekerjaan, gitu. iya. Kayak orang biasanya langsung ngejudge. Emang itu ada duitnya, apalagi lu di dunia seni kan. Iya sih. Enggak, tapi sebenarnya gini, kalau pekerjaan itu yang paling nggak enak adalah ketika misalnya lu ditanyakan tapi lu lagi nganggur. Oh iya bener itu. Iya Iya kan? sih. Itu yang paling nggak enak. Konteksnya. Kan nggak mungkin gue bilang, iya bisa aja. Maksudnya gue ngomong, aku lagi nganggur nih. Tapi kan pasti ada perasaan kayak gimana ya? Apalagi kita dengan budaya yang lu bekerja baru lu produktif gitu. Iya. Dan lu dituntut untuk terus produktif. Padahal sebenarnya hidup tuh harus ada stopnya juga. Maksudnya kita kan bukan robot yang Iya sih. Roda berputar sih intinya. gitu kan. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah, kadang kita punya kerjaan, kadang kita nggak punya kerjaan. Iya, dan tubuh kita perlu istirahat gitu. betul. Dan maksudnya hidup pun ada istirahatnya. Namanya momen nganggur adalah momen yang diberikan oleh semesta untuk kita beristirahat. Ya, itu positifnya. Positifnya enggak, tapi maksudnya Tapi kan kadang orang menganggap iya ketika orang nganggur kan nganggur, ih lu nggak punya kerjaan. bahkan kita sendiri mungkin berpikir, oh gue nganggur gitu Kayak ya. nggak produktif Iya, atau ya gitu. Dan itu sensitif. kayak nggak ada gunanya gitu. Nah, itu dia. Itu Nggak sensitif berguna tuh. sih, iya. Mm-mm. Pasti orang ngerasa insecure dengan dirinya, jatuhnya nanti. Iya, ketika dia nganggur sudah ditanya kan, gitu. Iya, Kalau itu pengalaman temen gue, ada. makanya gue ya berani cerita. Kalau keuangan gue sih sejauh ini belum pernah ada yang nanya gaji ya. Ya kalaupun ada yang nanya gaji keluarga sih, Iya. kayak nyokap gue, ya oke lah, udahlah gitu kan. Terus kalau orang luar nggak pernah. Pernah ada Tikyo loh. Terus kayak pertamanya gue bilang ya ada lah gitu. Terus kayak Terus ditanya maksa ya? iya. Nah itu yang Terlah di belakang aku cerita itu. Jangan di sini. itu yang buat kalau udah dipaksa apalagi ya ketika mereka emang nggak mau menyebutkan ya udah kita nggak usah maksa gitu kan. Gue gak nyaman saat itu. Nah. Tapi ya akhirnya gue kasih tahu juga sih ujung-ujungnya. Karena dipaksa. Iya, walaupun Karena terpaksa. nggak nyaman gitu. Gitu. Oh, gue hampir semua nih alamat rumah. Rumah biasanya yang Alamat rumah gue ada yang nanya sih, tapi lebih kayak pada kepentingan misalnya mau kirim barang Iya. atau apa. kalau alamat rumah ini apa ya kayak Kalau lu ada nggak? Tunggu, lu dari semuanya gimana sampai alamat rumah lu ada nggak usia, agama, keuangan itu lu? kan udah tadi Lu usia. semua juga ya? Usia. Kalau agama sih Pernah? Lu pernah tersinggung nggak? mungkin yang waktu gua SD SMP SMA kali ya itu tersinggung karena dulu gua di SD negeri SMP negeri SMA negeri Nah, gitu. lo ya Iya. biasanya kalau di negeri Mayoritas kan agamanya berbeda sama gua gitu. Itu kan kayak gue insecure sendiri sih ketika ditanya agama. Gitu kadang gua bilang karena lu merasa gitu. minoritas. Karena Ya? gue ngerasa minoritas gitu. Padahal gue tuh pingin berbaur gitu, tapi kenapa ditanya agama gitu kayak Oke. gimana ya? Apa ya? Gue bukan yang ngerasa nggak pede dengan agama gue gitu, tapi lebih ke gue tuh ingin berbaur. Udah sih nggak usah Tanpa harus bawa, nanya iya agama. nggak usah bawa agama gue gitu. Kita kan berteman, ya udah berteman aja. Kenapa Apalagi harus anak-anak ya main-main aja gitu ya. seharusnya main-main aja. Tapi ketika udah nyinggung agama udahlah begitu. Itu nggak enak sih.
Yep. gitu. Terus keuangan ada pernah gaji kerjaan apa gitu ya? Paling ya itu temen paling kepo gitu. Ih lu kok kerja di sini? Gue padahal pingin, itu bagus sih. Kayak gue pernah gitu dah. Iya. Ya kan gue pernah juga. Lu kayaknya enaknya kerja di situ kan gitu kan? Enggak sih kalau karena saya pernah, cuman ada temen gue, ih lu kerja di situ, teh, gue juga pingin kerja di situ gitu. Tapi lu nggak nyaman ketika dia ngomong gitu? Nyaman sih, nyaman aja, Okay. fine aja. Cuman gue jadinya nggak enak. Lah kok bisa ya lu gue keterima lu nggak keterima. Tapi gue akhirnya mikir sendiri, kok aneh ya gitu. Tapi gue akhirnya mikirnya ya mungkin itu rezeki masing-masing orang. Gue nggak nyamannya tuh, gue langsung Jadi kayak iya, jadi gue berpikir sendiri, lah kenapa gitu, ada apa gitu. Gue juga apa ya, akhirnya nggak tahu lah, gue berpikir sendiri, jadi agak kurang nyaman sih memang. Jadinya kayak apa ya, saat itu gue ngerasa jadi merasa kayak ini ya apa? Berpikir kan, jadi kayak mikir. berpikir iya gue Iya. gue udah masuk di sini gitu, sedangkan dia nggak, what's wrong, apa yang ada yang salah kah gitu. Ya, padahal gue Ini satu sederhana jurusan, iya padahal Sederhana banget ya pertanyaannya. iya padahal gue satu jurusan sama dia gitu. Gue akhirnya mempertanyakan diri gue sendiri. Padahal gue Iya. nyogok nggak ada. Itu kan gue akhirnya berpikir negatif gitu. Iya ya. Apa dia Hanya berpikir, berdasarkan iya, karena ada orang yang nanya itu ke lu ya. apakah gara-gara apakah dia berpikiran gue nyogok atau gimana gitu kan? Nggak, kita nggak tahu gitu kan. Gue jadi mikir tau, maksudnya seringkali mungkin kita ngomong ya sama orang tapi menurut kita itu hal biasa atau menurut kita itu sesuatu yang tidak berdampak apa-apa, tapi jangan-jangan orang punya efek lain ya. Oh. Iya, apalagi itu kan secara tidak langsung kita apa ya, orang lain iri terhadap kita. Itu menurut gue, Mungkin. kenapa lu harus Mungkin jadi aja. iri gitu ya. Gue juga akhirnya kadang dia kan waktu itu guru kan, gue juga jadi mikir, gue juga pingin jadi guru. Malah ini ya. Iya, Ya itulah hidup ya. Iya, Kadang kita akhirnya- dipermainkan sama hidup, guys. Iya, Aduh, gokil. ya gitu. Oke. Mungkin untuk meredakan rasa apa ya, rasa negatif gue, pikiran negatif gue, jadi akhirnya gue balikin aja itu gitu. Oke. Oke, Kalau gaji kalau gaji ada yang nanyain lo. kadang nggak ada sih yang nanya gaji, cuman gue pernah tuh, gue dengar dari orang sih, katanya gue dilihat orang tuh gajinya besar, gue udah kayaknya udah sukses gitu-gitu, padahal orang nggak tahu gitu kan gue gimana. Tapi itu dia ngelihat lu dari ini kali ya, apa? apa, Dari dia bisa menilai Nggak lu seperti ngerti. itu dari mana? nggak ngerti gue juga. Mungkin gue sekarang mungkin udah tinggal di sini gitu, mungkin ya. oke. Orang ngeliatnya kan, wah dia dapat fasilitas nih, dapat itu. Padahal mereka nggak tahu apa yang gue lakukan di sini gitu kan Iya guys. sih, bener ya. Tapi ini jadi buat gue berpikir banget sih, kayak apa yang lu lihat, baik entah itu lo lihat di sosmed atau mungkin lu lihat langsung pun belum tentu itu yang sebenarnya Kenyataan. terjadi, guys. Betul, Gitu. guys. Jadi mungkin memang kita harus perlu belajar untuk tidak membuat judge, apa bahasa Indonesianya, untuk tidak menilai orang atau menilai sesuatu itu cepat ya. Kita mungkin perlu berpikir dulu Atau gitu. tanyakan guys, Atau langsung kalau tanyakan. kalau misalnya ada sesuatu penasaran misalnya tentang ini si kepo Kalau sih, memang itu penting gitu ya, ya, kalau maksudnya penting. kalau itu sangat penting dan untuk kepentingan yang sesuatu yang baik, tapi kalau cuma sekedar kepo nggak usah. Iya sih. Cuman kan kalau kepo akhirnya dia nggak mau nanya dan malah ngomongin kita di belakang, ya mendingan tanyakan langsung gitu kan. Iya sih. Ya itu tinggal kontrol diri Iya, aja ya kontrol menurut diri gue sih. ya. Kontrol diri, guys. Kita kapan-kapan ngobrol itu juga ya. Kontrol diri gitu. Oke, next. Terus tadi pribadi. Tentang hal-hal Pribadi pribadi itu kayak
ya kan kita belum nikah, oke, nggak mungkin kita ditanyain udah punya anak apa belum kan? Iya sih. Pertanyaannya adalah kapan nikah, gitu. Sering banget guys. Sama lah guys, ini di skip aja, ini paling nyebelin sih. Iya sumpah. Ini aduh, kalau gue ini kalau orang tua kita denger, ya makanya gue nggak mau nyinggung ke situ. Cuman ada nih guys, pokoknya gue selalu ditanya, dan bahkan gue nggak enaknya tuh pernah nih ada satu orang bilang ke gue, tik nyokap lu udah mau pingin gendong cucu tahu gitu. Gue langsung gimana gitu gue ngerasanya. itu sindiran, itu sindiran. Itu gue paling kesel sih, sekesel-keselnya sebenarnya. Gue tahu lu udah hampir punya anak, dia lagi hamil sih. Tapi nggak gitu lah ya. Nggak gitu. Itu kan apa ya? Gue yang awalnya fine aja gitu kan. Gue kan udah punya komitmen tersendiri gitu kan sama pacar gue gitu kan. Mau nikah kapan gitu udah gue planning gitu. Tapi kan